bahas ada sistem pergaulan hidup dalam Islam. Jadi di dalam sistem pergaulan hidup dalam Islam terdapat fakta yang bisa diindra ataupun fakta dalam interaksi manusia. Jadi ada dua interaksi manusia. Yang pertama disebut dengan azimatul al-mujtama'ah, lalu yang kedua izama'u al-ijtima'i. Jadi azimatu al-mujtama'ah atau bahasa Indonesianya adalah sistem sosial, yang di sini merupakan penggunaan istilah yang sering salah digunakan orang. Nah, istilah yang lebih tepat untuk menyebut peraturan kehidupan bermasyarakat adalah azimah al-mujtama'ah atau sistem sosial. Nah, karena sebab sistem ini hakikatnya mengatur seluruh interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu tanpa memperhatikan ada atau tidaknya aspek ijtima ataupun pergaulan atau pertemuan pria wanita. Sehingga dalam sistem sosial tidaklah diperhatikan adanya ijtima, karena yang dilihat hanyalah interaksi-interaksi yang ada. Sehingga dari situ muncullah berbagai macam peraturan yang bermacam-macam sesuai jenis dan juga perbedaan interaksinya, yang mencakup aspek ekonomi, politik, pemerintah, pendidikan, pidana, muamalat, pembuktian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penggunaan istilah an-nizam al-ijtima'i untuk menyebut sistem sosial tidaklah beralasan dan tidak sesuai dengan fakta. Lebih dari itu, kata al-ijtima'i adalah kata sifat bagi sistem nizam. Pengertiannya, sistem tersebut dibuat hendaknya untuk mengatur berbagai masalah ataupun problem yang muncul dari ijtima ataupun pergaulan atau pertemuan pria dan wanita, atau berbagai interaksi yang muncul dari ijtima tersebut. Jadi interaksi manusia terdapat dua. Yang pertama adalah dari sistem sosial dan yang kedua dari sistem pergaulannya. Nah, selanjutnya fakta di masyarakat itu terjadi kesalahan persepsi ataupun pandangan masyarakat. Yang pertama, menyamakan antara azimatul mujtama'ah dengan an-nizam al-ijtima'i. Jadi menyamakan kehidupan sosial dengan pergaulan manusia. Lalu dari kesalahan persepsi tersebut ataupun menyamakan antara azimatul mujtama' dengan an-nizam al-ijtima'i memiliki dampak yang negatif kepada tatanan kehidupan masyarakat. Nah, dampak dari kesalahan persepsi tersebut banyak. Kita kelompokkan dalam dua, yang terlihat itu ada dua, yaitu ekstrim kiri dan juga ekstrim kanan. Kelompok ekstrim kiri itulah kelompok liberalis yang memberikan ruang kebebasan yang terlalu berlebihan pada wanita, seperti boleh berkholwat, bebas memilih model pakaian, membuka aurat, boleh bergonta-ganti pasangan seksual, boleh berteman akrab dengan laki-laki yang bukan mahram dan lain sebagainya. Itu disebut dengan ekstrem kiri. Nah, yang kedua ada ekstrem kanan. Ekstrem kanan ini merupakan kelompok ekstrem yang mengekang hak-hak wanita, seperti wanita dilarang berbisnis, tidak boleh bertemu dengan pria, seluruh anggota badan wanita adalah aurat, dan juga lain-lain. Jadi dampak kesalahan persepsi ini mengakibatkan jadinya sendi-sendi akhlak itu runtuh. Muncul kemalasan berpikir di tengah-tengah kaum muslimin, timbul keretakan dalam interaksi sosial, dan timbul keguncangan
di tengah keluarga-keluarga muslim. Upaya-upaya untuk memperbaiki keadaan, menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis bisa banyak dilakukan pada saat ini, seperti penulisan buku-buku tentang cara penyelesaian masalah yang muncul karena interaksi pria wanita, memperbaharui undang-undang pengadilan agama dan pemilu, mengatur keluarga sesuai pendapat yang dipahaminya, memisahkan siswa laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, dan lain-lain. Tapi kita lihat apakah upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Nah, ternyata upaya tersebut gagal, tidak dapat memberikan solusi ataupun hasil yang diinginkan. Sebab serangan budaya barat itu terlalu besar. Serangan budaya barat itu besar dan masih dipakai oleh masyarakat. Taraf berpikir umat menjadi merosot akibat serangan budaya barat tersebut. Umat tidak memahami mana an-nizamul ijtimai dalam Islam. Umat juga tidak mampu membedakan antara hadoroh dan madaniyah barat. Cara berpikir dan bersikap umat itu mengikut pada barat. Umat meniru cara hidup barat, hegemoni, termasuk dalam interaksi pria dan wanitanya. Kiblatnya sekarang menjadi kiblat budaya barat. Nah, solusinya kita harus meluruskan persepsi masyarakat tersebut, meluruskan pandangan masyarakat. Ada perbedaan yang nyata antara anzimatul mujtama'ah dengan an-nizamul ijtima'i. Anzimah al-mujtama'ah atau sistem kemasyarakatan adalah sistem yang mengatur seluruh hubungan manusia yang terjadi di dalam suatu masyarakat tertentu tanpa memperhatikan ada tidaknya aspek ijtima atau pertemuan pria dan wanita. Nah, contohnya seperti sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem persangsian, sistem muamalah, sistem pembuktian, dan lain sebagainya. Sedangkan an-nizam al-ijtima'i ataupun al-ijtima'i sebagai sifat dari aturan bermakna pertemuan atau interaksi atau juga pergaulan, itu fokus perhatian kepada pertemuan atau interaksinya. Jadi melihat fokusnya itu pada pertemuan atau interaksi, apakah pada saat mereka satu grup misalnya itu kan, apakah memang mereka berinteraksi secara khusus, ataukah mereka pada saat di dalam ruangan yang ada campur baur pria wanita, apakah mereka ada interaksi khususnya gitu. Merupakan sistem atau aturan yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai problem yang muncul dari adanya ijtima ataupun pertemuan atau interaksi pria wanita. Nah, selanjutnya solusi dari meluruskan pandangan itu kita skupkan menjadi kalau dari segi azimatu al-mujtama'ah itu boleh dan tidak terikat aturan. Sedangkan kalau nizamul al-ijtima'i itu terikat aturan yang khas. Nah, aturan khasnya seperti apa? Di dalam nizamul al-ijtima'i yang pertama, perintah menundukkan pandangan ataupun ghaddul basar yang tertulis di dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Lalu juga perintah kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian yang sempurna, longgar dan juga tidak transparan. Itu tertulis di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 dan 59. Lalu juga larangan melakukan tabaruj ataupun berlebihan. Nah, ketiga, larangan kepada kaum wanita melakukan safar dari satu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam kecuali disertai mahramnya. Nah, ini menurut hadis riwayat Muslim. Keempat, larangan kepada pria dan wanita untuk berdua-duaan atau istilahnya khalwat kecuali disertai mahramnya menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kelima, larangan kepada wanita atau istri keluar rumah kecuali izin suaminya. Nah, keenam, komunitas wanita dan pria itu terpisah
ataupun invisol. Dalam kehidupan khusus, rumah atau tempat berfungsi sebagai rumah. Begitu juga dalam kehidupan umum seperti masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menjaga hubungan kerjasama pria dan wanita hanya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalah dan tidak melakukan kehidupan khusus seperti saling mengunjungi satu sama lain yang bukan mahramnya, keluar bersama atau berdamar wisata. Tujuan kerjasama untuk mendapatkan kemaslahatan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Yang kedelapan, bahwa di antara laki-laki maupun wanita sama-sama diharamkan untuk melaksanakan aktivitas yang sama langsung bisa merusak akhlak atau membawa kerusakan pada masyarakat, atau bekerja mengedepankan unsur feminitas, seperti diharamkannya wanita bekerja menjadi pramugari karena digunakan sebagai daya tarik seksual bagi kaum laki-laki, ataupun bekerja di supermarket dengan tujuan menarik pelanggan laki-laki. Nah, selanjutnya pastikan pergaulan kita sesuai dengan syariat Islam. Nah, demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.